فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan terakhir kita sudah masuk pada huruf jar. Mujahid, huruf jar sebutkan apa saja? Ada 12 huruf yang disebutkan di sini. Baik, ahsan. Ijlis. Syahrul. Huruf jar apa saja? Baik. Nah, huruf qasam ada berapa? 3 apa itu? Al-wa'u atau al-wawu? Al-wawu, bukan al-wa'u. Al-wawu. Al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Baik. Ijlis. Dan nanti dalam pembahasan kitab yang lebih luas akan kita dapati huruf jar lebih dari yang disebutkan di sini. Nah, lebih dari yang disebutkan di sini. Tapi ini huruf-huruf jar yang pokok, yang paling banyak kita dapati. Naam. Jadi huruf jar itu bukan hanya 12 ini saja, tapi yang 12 ini sebagiannya. Ya. Baik. Kemudian ada tugas yang dikerjakan. Mana isim pada tamrin di halaman 13 itu? Apa saja isimnya? Mulai dari akmal. Apa? Katanya apa? Isim yang mana? Yang mana isimnya? Tandanya tanwin. Mana itu? Muhammadun. Muhammadun isim, tandanya ada tanwin. Baik. Yang kedua, Muhammad. Al-amali. Baik, tandanya ada al. Baik. Ada tanda yang lain, Muhammad lagi, Aceh. Tanda selain al pada al-amali yang menunjukkan dia itu isim apa? Kasrah. Baik, ahsanta. Ada tanda yang lain lagi pada al-amali. Apa? Putra. Di situ kemasukan al, kemudian kasrah di akhirnya. Ada satu tanda lagi, apa itu? Tayyib, kemasukan huruf jar min, ya kan, pada minal amali. Di situ ada min, kemudian al, ada kasrah di akhirnya. Jadi ada 3 tanda pada al amali. Tayyib. Isim berikutnya apa? Abdul Hafid. Apa mana isimnya? Yang mana isimnya? Tayyib, al-masjidi, tandanya apa? Kasrah. Ada tanda lain? Kemasukan huruf jar. Ada tanda yang lain? Faris.
Al-masjidi ada apa? Alif lam atau al di awalnya, al-masjidi. Taib, berarti ada 3 tanda di situ. Taib. Isim yang lain apa? Kasyah, dabu. Kitaban. Apa tandanya? Tanwin. Kitaban. 6 tanwin tandanya. Yang lainnya lagi apa? Abdul Razak. Az-Zuhra. Apa tandanya? Adanya al. Taib. Yang lainnya apa? Azam. Taib. Darsan. Apa tandanya? Apa namanya? Tanwin. Taib, tanwin. Ada satu lagi apa? Lihat. At-tafsiri. Taib. Apa tandanya? Kemasukan huruf jar mana? Fi. Terus tanda lainnya apa? Alif lam. Terus kasrah. Ahsanta. Nah gitu. Taib. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kaifa na'riful fi'la? Bagaimana kita mengenal fi'il? Kita bisa tahu suatu kata itu fi'il bagaimana? Jawabnya, na'riful kalimata annaha fi'lun idza wajadna fiha alamatan min hadhil alamatil arba'. Kita akan tahu suatu kata bahwasanya dia itu fi'il apabila kita mendapati padanya satu tanda dari tanda-tanda yang 4 ini. Berarti kalau ditanya tanda fi'il berapa? Barusan 1 dari 4 tanda ini. Pokoknya kalau ada salah satu dari 4 tanda yang akan disebutkan, maka berarti dia itu apa? Akmal? Fi'il. Fi'il itu apa? Kata apa? Enggak, fi'il itu apa? Fi'il itu apa? Kemarin isim. Isim itu apa? Kata benda. Kalau fi'il apa Abdurrahman? Isim itu kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Taib. Fi'il itu kata kerja. Mudahnya gitu. Nah sekarang kalau dalam bahasa Arab, ikhwan, untuk mengetahui suatu kata itu adalah fi'il, itu jika dia memiliki salah satu tanda dari 4 tanda yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama, ikhwan, perhatikan qad. Yang pertama qad, bisa kemasukan qad. Pokoknya kalau ada kata di depannya kok qad, berarti setelahnya apa? Muhammad Aceh. Kamu dapati bahasa Arab, dalam bahasa Arab pokoknya susunan kata sebelumnya ada qad, berarti setelahnya berarti mesti apa? Mesti apa Abdul Hamid? Fi'il. Nah, contohnya perhatikan, nahwu qad aflaha. Antum belum tahu maknanya apa ini, tapi antum tahu itu qad, berarti aflaha otomatis dia adalah apa? Azam. Kata kerja. Taib, fi'il. Qad aflaha. Apa makna aflaha? Apa makna aflaha? Azam. Coba ini Syahrul. Berarti PR, tugas dicari di kamus. Aflaha.
Qad ya'lamu, yang penting antum tahu ini fi'il, ya kan? Jadi jangan sampai nanti antum artikan qad aflaha, nah, dengan apa? Dengan arti bahwasanya itu isim misalnya. Qad ya'lamu, qad setelahnya apa? Ya'lamu, menunjukkan ya'lamu itu apa? Apa Razak? Fi'il, maknanya ya'lamu. Nah, berarti tugas lagi dua. Untuk apa? Untuk memperbanyak kosakata. Karena memang ini baru awal-awal, jadi harus memperbanyak kosakata. Fa kalimatu aflaha wa ya'lamu fi'lun. Maka kata aflaha dan ya'lamu itu adalah fi'il. Kalau ditanya kenapa disebut fi'il? Lidukhuli harfi qad alaihima, karena masuknya huruf qad atas keduanya. Baik. Wa hiya tadkhulu 'ala al-madhi wal mudhari'i kama ra'ait. Dan qad ini masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' sebagaimana engkau lihat tadi. Karena aflaha itu contoh untuk fi'il madhi dan ya'lamu contoh untuk fi'il mudhari'. Nah, di sini antum titik-titik itu antum ini untuk catatannya aja bagus. Nah, aflaha antum cari maknanya apa? Ya'lamu antum mencari maknanya apa? Ya. Sudah disediakan itu. Kemudian diingat-ingat cara mencarinya di kamus, tanya pada kakak-kakaknya yang sudah paham, sudah tahu bagaimana mencari di kamus, ya. Dengan sering melihat di kamus akan apa? Akan memiliki keahlian akan lama kelamaan. Tapi kalau belajar bahasa Arab kok malas buka kamus, tidak akan maju, ya, tidak akan maju. Mulai dari sekarang harus dibiasakan. Tanda yang kedua dan ketiga, sin dan saufa. Jadi kata bisa kemasukan sin dan saufa, berarti apa itu Mujahid? Fi'il. Itu sudah. Kata kemasukan sin dan saufa, berarti dia itu fi'il. Nahwu contohnya sayaqulu. Sayaqulu berarti ada sin masuk pada yaqulu, maka yaqulu adalah apa, Raihan? Berarti yaqulu itu fi'il. Tahu maknanya? Apa yaqulu? Qala yaqulu, berkata. Tayyib, ahsanta. Berkata. Dia akan berkata. Saufa yaqulu. Ya, saufa setelahnya yaqulu, berarti yaqulu itu apa? Afif, fi'il. Nah, kenapa kalau ditanya kenapa kok antum katakan yaqulu itu fi'il? Karena sebelumnya dari mana saya bilang sebelumnya isim itu tanda fi'il? Sebelumnya saufa, ya kan? Taib. Yaqulu itu fi'il. Kenapa? Karena sebelumnya saufa. Nah, fa kalimatu yaqul fi'lun liqabuliha harfai sin wa saufa. Maka kata yaqul adalah fi'il karena dia itu bisa menerima dua huruf, yaitu sin dan saufa. Wa huma khassatani bil fi'lil mudhari', dan keduanya itu khusus masuk pada fi'il mudhari'. Ingat-ingat. Kalau tadi qad masuknya pada apa? Qad, Faris. Yang tanda pertama qad itu masuk pada fi'il apa? Madhi dan mudhari'.
qad masuk pada fi'il madhi dan mudhari'. Sedangkan sin dan saufa itu hanya masuk pada fi'il apa? Itulah mudhari' saja. Taib. Tanda yang keempat ini nomornya keliru, ya, antum betul kan? Tadi 1, 2, 3 berarti setelahnya 4. Antum betul kan? 4. Ta'u ta'nitsis sakinah. Ta yang menunjukkan muannats yang disukun. Ya, ta yang menunjukkan muannats, yang ta ini dalam kondisi disukun, itu namanya ta'u ta'nitsis sakinah. Kau dapati suatu kata, kawan, akhirnya kau ada ta yang disukun. Nah, yang dia itu adalah ta yang menunjukkan muannats, maka berarti dia itu adalah fi'il. Nah, ta itu adalah fi'il. Contohnya qalat. Fa kalimatu qala fi'lun liqabuliha ta'u ta'nitsis sakinah wa hiya khassatun bil fi'lil madhi. Kata qala maka dia itu adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa menerima ta ta'nis sakinah. Apa tadi ta ta'nis sakinah? Adalah ta yang menunjukkan apa? Akmal, menunjukkan muannats yang ta ini disukun. Itu berarti kalau masuk pada suatu kata, maka kata yang dimasukinya adalah fi'il. Baik. Wa hiya khassatun bil fi'lil madhi, dan ta ta'nis sakinah ini khusus masuk pada fi'il madhi. Nah, masuk pada fi'il madhi. Nah, sekarang coba antum tutup kitabnya coba. Antum tutup kitabnya. Nah, ini saya sudah turunkan level 0 ini. Ngajarnya level 0 ini. Baik. Sekarang kita akan mengenal fi'il. Tutup kitabnya. Tadi fi'il itu bisa dikenali apabila ada padanya berapa? 4 tanda. Salah satu dari 4 tanda ini. Apa yang pertama tadi? Razak. Bisa kemasukan qad. Ya. Qad ini masuk pada apa saja? Mukasyah, madhi dan mudhari'. Yang kedua apa? Azam, sin dan saufa. Berarti 2 dan 3. Kemasukan sin dan saufa. Sin dan saufa ini masuk pada fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kemudian yang keempat, Abdurrahman. Nanti di sini antum ketutupan yang besar, enggak kelihatan. Di sini. Nah. Kelihatan. Baik. Tanda yang keempat apa? Bisa kemasukan ta ta'nis sakinah. Ya. Ta'u ta'nis sakinah. Ini khusus masuk pada apa? Akmal. Ta ta'nis sakinah ini khusus masuk pada apa? Apa Abdul Hafid? Fi'il madhi. Ya. Tugasnya kalian berarti mencari makna aflaha dan ya'lamu. Dia ingat-ingat. Sekarang perhatikan halaman ke-15. Khulasatud darsi li'alamatil fi'il. Ringkasan pelajaran untuk tanda-tanda fi'il. Ini sudah diringkaskan lagi, sudah dijabarkan dengan mudah, diringkaskan lagi. Kenapa? Karena memang untuk mengenalkan pertama kali hal-hal ini ya khonifillah butuh apa? Butuh betul-betul sungguh-sungguh
agar kita bisa kenal sesuatu yang tadinya sama sekali tidak kita kenal, agar bisa kita mengenalnya, bisa menguasainya, terus diulang-ulang. Lil fi'li arba'u alamatin, fi'il itu memiliki 4 tanda. Perhatikan itu, dibikin biar mudah. Qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nits. Ya, ta'ut ta'nits yang sifatnya sakinah, ya. Kenapa? Karena ta'ut ta'nitsil mutaharrikah, ta' ta'nits yang berharokat itu masuknya pada pada isim, seperti Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu, Hafsatu. Nah, itu semuanya ta'nis, tapi berharokat. Maka tidak masuk pada fi'il. Yang menjadi pembahasan kita adalah ta'nis yang diapakan Abu Zur'ah? Di sukun, ya. Ta'nis dan disukun. Kemudian tanda-tanda ini ikhwan tangqasimu ila thalathati aqsam. Tanda-tanda ini terbagi menjadi 3 jenis. Kalau kita golong-golongkan, dari keempat tanda tersebut bisa dibagi menjadi 3. Perhatikan, yang pertama mushtarakun bainal madhi wal mudhari'. Golongan yang pertama yaitu tanda yang digunakan bersama-sama antara fi'il madhi dan mudhari'. Maksudnya apa? Tanda ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Apa itu? Wahiyya qad. Setelah kita ketahui tadi, qad masuk pada fi'il madhi dan mudhari'. Kemudian yang ketiga, khasun bil mudhari'. Tanda yang khusus masuk pada fi'il mudhari'. Wahuma as-sin wa saufa. Keduanya yaitu sin dan saufa, yang menunjukkan makna nanti atau akan, bermakna akan. Sa'akul, aku akan mengatakan. Sa'anamu, aku akan tidur. Saufa anam, juga sama, aku akan tidur. Tanda yang ketiga khasun bil madhi, yaitu jenis tanda yang khusus masuk pada fi'il madhi, wahiyya ta'ut ta'nitsis sakinah, yaitu ta' ta'nis yang disukun. Ya, ta' ta'nis yang disukun. Taib. Mudah ya kan? Mudah sekali. Ini baru 2 huruf, 2 fi'il yang diketahui di sini, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, sekarang tugasnya untuk perhatikan, ini tugas. Istakhrijil af'ala minan nassil ati thumma ja'al kulla fi'lin fi marba'in mimma ya'ti, atau fi murabba'in, fi murabba'in mimma ya'ti. Keluarkanlah fi'il-fi'il dari nas berikut ini, dari teks berikut ini, mudahnya gitu. Keluarkanlah fi'il-fi'il dari teks berikut ini, thumma ja'al kulla fi'lin fi murabba'in mimma ya'ti. Kemudian jadikan masing-masing fi'il pada segi 4 berikut ini. Ya, segi 4 yang ada di samping itu, 1, 2, 3. Antum isi dengan apa? Dengan fi'il-fi'il yang ada dalam teks tersebut. Fi'ilnya mana? Kemudian antum lihat tandanya apa? Laqad jaa'a Zaidun min qaryatihi ila daril hadithi li talabil ilmi syar'i, dan seterusnya. Nah, sekarang karena kita sudah lewat isim, berarti nanti ditanyakan juga isim, harus bisa mana isimnya, mana tandanya, ya, dari 6 teks tersebut. Juga berupaya untuk mencari maknanya, ya, cari maknanya. Ja'a itu apa maknanya?
harus bisa besok ditanya. Ya Akmal. Hah? Insyaallah. Baik. Caranya ya bertanya. Kalau tidak bisa bertanya kepada kakak-kakaknya. Dikerjakan bareng-bareng. Itu akan apa? Akan mempermudah dan juga akan menyemangati diri dan teman-temannya. Kemudian belajar membaca. Ya. Besok pas pelajaran ini berarti dibaca keras. Dibaca keras. Nah, teks tersebut kemudian dikeluarkan mana fiil, mana isim. Sekarang untuk melengkapkan fiil yang ketiga, kaifa na'rifu fi'lal amri? Bagaimana kita mengetahui fiil amr? Kita bisa mengenal fiil amr itu bagaimana? Baik. Na'riful kalimata annaha fi'lu amrin idza dallat ala amrayn. Kita tahu suatu kata bahwasanya itu fi'il amr apabila menunjukkan dua perkara. Jadi fi'il amr itu harus ada dua perkara ini, kawan. Yang pertama dalalatuha 'ala talab. Dia menunjukkan permintaan. Tadi yang pertama harus menunjukkan permintaan atau perintah. Kemudian yang kedua qabuluha ya al-muannatsatil mukhatabah. Fi'il tersebut bisa menerima ya muannatsah mukhatabah. Baik. Contohnya, kawan, perhatikan. Antum perhatikan contoh, konsentrasi, dilihat di kitabnya. Kata uktub. Uktub fi'il amr. Tulislah maknanya. Tulislah. Ini fi'il amr. Kenapa? Li'annahu dalla 'ala talab. Wa huwa al-amru bil kitabah. Karena dia menunjukkan suatu apa? Suatu permintaan. Ya. Permintaan. Wa huwa al-amru bil kitabah, yaitu perintah untuk nulis. Mana uktub yaitu apa? Tulislah. Berarti apa? Nyuruh untuk apa, Abdurrahman? Nyuruh untuk menulis. Baik. Kemudian wa qabila ya al-muannatsatil mukhatabah, dan dia bisa menerima ya muannatsah mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan seorang yang diajak bicara itu adalah perempuan. Berarti anti. Fayuqal, maka bisa dikatakan ketika yang diperintah itu seorang wanita, uktubi. Uktubi, tulislah oleh kamu wahai perempuan. Urqud menjadi apa? Urqudi. Urqud maknanya apa? Urqud apa? Berzak. Dicari. Carinya dari apa? Raqada, di ra, qaf, dal. Nah, urqud berarti anta, kamu. Kalau urqudi anti, ya kamu perempuan. Isyrab. Apa mana isyrab, Muhammad? Apa Mujahid? Minumlah. Isyrab, minumlah. Berarti kalau isyrabi, minumlah wahai perempuan. Baik. Berarti kata-kata yang belum tahu dicari di kamus. Kemudian ditulis maknanya, antum hafal. PR berikutnya tamrin tajribi fi fi'lil amr. Karena 2 kali sehari ya PR-nya banyak. Ya. Tamrin tajribi fi fi'lil amr. Latihan praktek pada fi'il amr, perhatikan. Uktub salasata af'al fi fi'lil amr thumma adkhil. Dikasih hamzah ini kurang hamzah. Ada hamzahnya kan? Ditambah hamzah di kata adkhil.
Thumma adkhil ala kullin minha ya al-mu'annatsatal mukhatabah, atau ala kullin minha ya al-mu'annatsatil mukhatabah kama fil mithalil awal. Tulislah 3 fi'il. Pada fi'il amr, kemudian masukkanlah pada masing-masingnya ya mu'annatsah mukhatabah seperti contoh berikut ini. Ijlis menjadi ijlisi. Antum suruh mencari apa? Mencari 3 fi'il. Kemudian yang atas aslinya misalnya tadi isyrab, bawahnya isyrabi. Urqud, bawahnya urqudi, tapi fi'il yang lain ya kan, yang antum tahu maknanya. Saya tentukan saja. Baik. Menangis. Menangislah. Itu yang satu. Nanti dicari menangis apa. Tapi kesulitan. Ada akhirnya sulit. Nanti bingung kalian. Baka ya beki jadi ibki, nanti kemasukan ya mukhatabah kesulitan kalian. Yang tolong, mudah ini. Tolonglah. Yang kedua, masuklah. Yang ketiga, diamlah. Nah itu nanti fi'ilnya apa, yang mu'annats apa. Nanti kerjakan ikhwan, kemudian diulang-ulang jika antum ingin betul-betul menguasai nahwu. Mumpung kita dari awal ini. Memang ini untuk yang dari nol sama sekali belum mengenal nahwu. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta